wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaid Al-Arba' dari syarah Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sudah kita lalui pembahasan sebelumnya, dan terakhir kita masuk halaman ke berapa? 29. Baik, kita terakhir masuk halaman 29. Dari terakhir yang ayat yang kita sebutkan, kita baca wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, aku tidak menghendaki rizki dari mereka. Ini yang terakhir kita baca, dan masuk dalam ucapan muallif bahwasannya ibadah gak akan dinamakan ibadah kecuali disertai tauhid. La tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at tahara. Ibadah gak akan dinamakan ibadah kecuali disertai tauhid, sebagaimana sholat gak akan dinamakan sholat kecuali harus disertai wudhu atau bersuci. Berikutnya kita masuk dari pembahasan muallif rahimahullah ta'ala yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Setelah kita ketahui bahwasanya ibadah itu harus disertai tauhid, sebagaimana masuk dalam syarat diterimanya amalan. Syarat diterimanya amalan yang pertama adalah ikhlas. Dan ikhlas ini termasuk apa? Manifestasi dari tauhid. Kalau kita ibadah tidak ikhlas, ya berarti ibadahnya sudah dialihkan kepada sekutu Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menginginkan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Tidak ingin disekutukan untuk benda mati, makhluk hidup, manusia. Baik yang manusia berkeyakinan min dunillah, diyakini lebih dari Allah atau setara dengan Allah atau di bawahnya Allah, semua itu tetap syirik. Semua itu tetap syirik. Ini penting, makanya syahadat kita menunjukkan apa? Ikhlasnya kita beribadah. Ketika Anda bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu sebenarnya Anda memanifestasikan tauhid Anda dan menafikan apa? Kesyirikan. Kalau Anda bertauhid, Anda harus nafikan syirik. Nggak bisa Anda bertauhid kemudian Anda berbuat syirik. Maka Anda bertauhid dan Anda nafikan segala wujud kesyirikan. Makanya nggak ada ceritanya orang dikatakan berislam ketika dia mengucapkan la ilaha, berhenti di sini. Harus ada lengkapnya illallah. Karena apa? Karena rukun la ilaha illallah ada dua, an-nafyu wal itsbat. An-nafyu menafikan la ilaha, tidak ada sembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah, harus lengkap. Kalau Anda mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah, buktinya banyak Tuhan yang disembah. Berarti nggak lengkap. Anda nggak menafikan yang banyak disembah yang ada di muka bumi. Begitu pula Anda perhatikan syarat diterima amalan yang kedua apa? Ittiba, yaitu mengikuti apa yang Nabi sampaikan, Nabi ajarkan, Nabi amalkan, Nabi ikrarkan. Makanya syahadat, Anda lihat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian apa? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di sini yang pertama, syahadat Anda yang pertama menunjukkan apa? Ikhlasnya Anda dalam segala hal dalam ibadah. Wa menafikan segala wujud kesyirikan. Dan ketika Anda mengatakan syarat diterimanya amalan ittiba,
sesuai dengan syahadat Anda, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di sini yang Anda perlu perhatikan, Anda mengisbatkan, menetapkan apa? Ittiba'nya Anda kepada Nabi. Semua amalan ibadah harus sesuai apa yang Nabi ajarkan. Dan berarti apa? Menafikan segala wujud amalan yang tidak diajarkan Nabi dalam urusan agama. Harus demikian. Sebagaimana Anda bertauhid, Anda menafikan kesyirikan. Anda mengikuti Nabi, Anda menafikan segala sesuatu yang tidak diajarkan Nabi dalam urusan agama. Yang mana Nabi SAW telah bersabda dari hadis riwayat Imam Muslim dari Ummahatul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Bukhari juga, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, tidak diajarkan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Nah, kemudian dalam riwayat yang lainnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya, barang siapa melakukan amalan yang diperbarui, yang tidak diajarkan, amalan yang mengada-ada dalam agama ini, sesungguhnya bukan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Yang disebutkan di sini, konteksnya disebutkan Nabi amalan ibadah, bukan amalan dunia. Bukan urusan Anda punya HP, nggak punya HP. Kalau punya HP berarti amalan ini nggak diajarkan Nabi. Bukan itu. Tapi maksudnya amalan-amalan contoh. Anda sholawat. Ya, Anda sholawatnya Anda seperti yang diajarkan Nabi. Seperti hari Jumat, Anda banyak bersolawat. Kadang ada istilah sholawatan. Akhiran an di sini menunjukkan tata cara. Kalau tata caranya tidak diajarkan Nabi dan itu merupakan acara ibadah, maka yang demikian tidak diperkenankan dalam agama. Kenapa? Urusannya ibadah. Kalau ibadah itu asal hukumnya apa? Ibadah. Asal hukum ibadah apa? Dilarang. Kenapa dilarang? Biar kita nggak lelah. Allah nggak memberikan beban kepada Anda. Dicukupkan dari apa yang Allah perintah dan Rasulnya saja. Itu sudah banyak. Ya, Allah nggak menginginkan umatnya lelah dengan ibadah yang nggak diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini menunjukkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu ibadah jadi apa? Hanya terkungkung dalam dalil. Sehingga apa? Kita nggak boleh melakukan ibadah kecuali datang padanya dalil. Kecuali datang padanya dalil. Kalau diada-adakan itu nggak boleh. Kalau urusan dunia, asal hukumnya dunia apa? Asal hukumnya dunia boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Menunjukkan apa? Urusan dunia lebih luas dari apa yang dibicarakan urusan halal dan haram. Urusan dunia luas. Ini menunjukkan apa? Rahmat Allah. Menunjukkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya urusan dunia dipersempit, sedikit sekali orang masuk Islam. Seandainya urusan dunia seperti lampu merah, bakal sedikit orang masuk Islam. Merahnya lama, hijaunya sebentar. Nah, saya ini rahmatullah, lihat urusan dunia, Anda urusan makan, urusan tidur, urusan jalan-jalan, banyak. Nah, karena itu, ya, urusan dunia ini dilarang sampai ada dalil yang melarangnya. Sampai ada dalil melarangnya. Contoh, ada orang olahraga, hukum masalah olahraganya boleh apa enggak? Boleh. Ketika ada olahraganya melewati batas yang diperbolehkan, kullu syai'al mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Segala perkara yang mubah kalau melewati batas bisa menjadi makruh, maksimalnya haram. Contoh, Anda olahraga katakan olahraga sah-sah saja, tapi ada olahraganya di situ ada unsur apa? Mengosongkan pikiran. Ini nggak boleh. Kalau Anda mengosongkan pikiran, setan bakal masuk pada diri Anda. Anda olahraga, tapi olahraganya pakai pakaian yang tidak menutup aurat. Pakai legging misalkan. Nasallallahu alaihi. Pakai legging atau pakai pakaian transparan atau pakaian mini. Ini menyelisih syariat. Hukum asalnya boleh. Karena menyelisih syariat, jadinya apa? Dilarang. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an.
Kemudian dari dua syarat ini sudah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya dalam kitab Tajridut Tauhid, ya, disebutkan dalam kitab tersebut bahwasanya manusia dibagi menjadi 4 macam. Dari dua syarat ini manusia dibagi menjadi 4 macam terkait amalan dia. Yang pertama apa? Ikhlas dan ittiba. Diterima apa enggak diterima? Diterima. Kok berani mengatakan diterima? Dalil yang menunjukkan demikian. Kalau Anda sudah ikhlas, Anda ittiba, dijamin diterima. Jenis manusia yang kedua, apa? Ikhlas tapi enggak mengikuti Nabi. Diterima apa enggak? Kok berani Anda mengatakan enggak? Memangnya Anda Allah? Itu jawaban mereka. Jawaban Anda apa berarti? Anda mengatakan ikhlas tapi enggak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Anda bilang enggak diterima. Anda bakal ditanya, dalilnya apa Ibu? Dalilnya apa? Apalagi si ibu-ibu ini mendakwa atau dakwah kepada suaminya. Kamu ngaji baru sebentar sudah berani mengatakan kayak gini, nolak amalanku tertolak. Memangnya kamu siapa gitu? Jawaban Anda apa? Nah, jawabannya hadisnya siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, sebaik-baik kitab setelah Al-Qur'an. Nabi sendiri yang berbicara, barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, enggak diajarkan kami, maka ditolak. Dalam riwayat yang barang siapa membuat amalan yang diada-adakan, artinya enggak ada di zaman Nabi, diada-adakan di zaman kita dalam urusan ibadah, berarti ditolak apa enggak? Siapa yang bilang? Nabi SAW. Makanya beragama jangan pakai baperan, perasaan. Ini menurut perasaan saya bagus kok amalan ini. Bukan perasaan. Amalan ibadah itu perkara tauqifiyah. Butuh qala Allah wa qala Rasulullah. Nah, bukan butuh perasaan. Tapi apa? Butuh dalil. Ya, menunjukkan beribadah itu ada juklaknya. Ya, ada tata caranya, ada aturannya. Ada aturannya. Contoh, Anda punya anak sekolah, hari Senin masuk sekolah, mereka ada upacara, pakai seragam atas putih bawah merah, pakai topi, datang 6:30, maksimal datang, lebih dari itu gerbang ditutup. Coba Anda di rumah nyiapin anak Anda sekolah SD ini pakai baju batik, ya, pakai peci hitam, songkok hitam, kemudian pakai sandal jepit, suruh datang jam 7, diperkenankan nggak sama security-nya masuk? Nggak, ini urusan dunia. Apalagi urusan agama. Maka apa? Membutuhkan tata cara dan membutuhkan dalil. Anda lihat berikutnya halaman 33. Kita masuk penggalan ucapan muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Jika Anda telah mengetahui bahwa kesyirikan apabila mencampuri ibadah, syirik mencampuri ibadah. Ya, Anda jangan bayangkan syirik itu nyembah berhala. Karena apa? Orang kadang terkungkung dengan mindset mereka yang keliru. Syirik itu kalau nyembah pohon saja. Syirik itu kalau nyembah patung, nyembah berhala. Bukan itu saja. Luas banget maknanya syirik. Sehingga ketika mereka melihat makna syirik seperti ini, mereka terjatuh dalam kesyirikan yang lainnya dan mereka nggak merasakan itu syirik. Ini banyak terjadi di negeri kita. Maka akan ibadah yang disertai syirik, maka akan merusakkan peribadatan tersebut. Contoh, Anda puasa,
puasanya niatnya untuk sehat, diterima nggak puasa Anda? Nggak diterima. Allah hanya menginginkan puasa Anda untuk Allah semata. Tapi kalau niatnya disekutukan untuk Allah dan niat untuk sembuh dari kanker, sembuh dari gagal jantung, karena kalau puasa lebih nyaman, maka Anda telah mencampuri niat Anda untuk Allah dengan niat dunia. Nah, maka apa? Gara-gara niat, orang-orang apa? Bisa hangus amalan dia. Ya. Maka akan merusakkan peribadatan tersebut dan akan menghapuskan amalan. Jadi bukan hanya amalannya yang rusak, tapi apa? Amalan-amalannya juga terhapus. Amalannya juga terhapus serta menjadikan berikutnya iqabnya, balasannya apa? Menjadikan dia kekal di neraka. Kalau syiriknya sampai mengkufurkan, mengeluarkan dia dari Islam. Karena syirik bertingkat-tingkat. Ya, ada syirik kecil, syirik besar. Ada syirik besar yang kemudian dia bertaubat, ya. Ada syirik besar dia nggak bertobat dan mengeluarkan dia dari Islam, ya. Maka bisa apa? Kekal di neraka. Namanya keluar dari Islam. Sementara ini banyak manusia mengira kalau orang sudah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pikir syahadat ini bakal lengket dan kekal selamanya sampai akhir hayat, menyelamatkan diri dia. Dia pikir kalau sudah syahadat, gak akan ada ceritanya dia keluar dari Islam dan murtad. Dia syahadat, tapi kemudian jadi dukun. Nah, apakah itu gak menggugurkan syahadatnya? Nah, maka harus segera apa? Segera bertobat dukun. Makanya disebutkan salaf, ya, haddus sahir darbuhum bisayf. Ya, orang yang para dukun, tukang sihir, maka hukumannya dipenggal. Kenapa? Karena mereka sudah keluar dari Islam. Ya, maka ini ancaman keras dari Islam. Wah, di zaman sekarang perdukunan sangat banyak. Spesial di zaman sekarang perdukunan sangat banyak. Dan rata-rata yang menjadi dukun justru dominan kaum wanita. Anda perhatikan min syarri nafathatin fil uqad. Siapa yang melakukan perbuatannya siapa? Kaum wanita. Anda lihat, wanita banyak minta cerai, wanita banyak jadi tukang sihirnya wanita, pengikutnya Dajjal nanti rata-rata wanita, penghuni neraka nanti rata-rata wanita, yang banyak kufur nikmat kepada suami wanita, sampai Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni an. Allah nggak akan melihat wanita nanti di padang mahsyar, Allah nggak akan melihat wanita yang mereka nggak bersyukur kepada suaminya, padahal wanita ini sangat butuh dengan suaminya. Nggak tahu terima kasih. Nah, maka dari itu, Anda sangat penting untuk apa? Belajar tauhid. Apalagi Anda jadi apa? Madrasatul ula lil atfal. Tempat pendidikan pertama bagi anak-anak. Anak-anak takut, mau kamar mandi takut. Nah, takut hanya boleh sama Allah, nak. Nggak boleh takut sama sesuatu yang nggak ada, nak. Nggak boleh takut sama jin. Nggak boleh takut ya dengan kegelapan. Nggak boleh, nak. Kamu harus berani. Ini tarbiyah. Lah ibunya penakut, anaknya penakut. Mau kamar mandi aja minta tolong antar suaminya. Gimana mau didik anaknya? Tauhidnya di mana? Ada suara tikus jalan udah takut. Nah, rahimahumullah jami'an. Maka ya Anda akan mengetahui bahwasanya perkara yang paling penting atas Anda adalah mengetahui perkara tersebut. Tentang pentingnya tauhid. Dan semoga Allah Ta'ala akan membebaskanmu dari asyabakah ini. Yaitu apa? Jebakan dan jeratan kesyirikan. Kenapa? Kadang ada manusia terjatuh dalam kesyirikan, dia nggak ngerasa. Kadang ngerasa. Ada sengaja, ada nggak sengaja. Ada nggak tahu ini syirik besar, dipikir ini syirik kecil. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa syabakah ini. Yaitu jeratan-jeratan kesyirikan. Ini contohnya juga sebagaimana kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya ketika kita membahas surat apa? Surat Al-Ankabut ayat 41 yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadzat baitan.
Wa inna uhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Ya, permisalan orang-orang yang mengambil pelindung kepada selain Allah seperti apa? Mereka menjadikan rumah laba-laba sebagai pelindung. Laba-laba menjadikan rumahnya sebagai pelindung. Yang hakikatnya rumah laba-laba itu nggak bisa melindungi mereka. Laba-laba sendiri yang bikin rumah dan nggak bisa melindungi. Dan Allah yang menciptakan semua makhluknya, termasuk laba-laba, dan Allah mengabarkan kepada diri Anda, apa? Rumah yang paling lemah. Yaitu apa? Rumahnya laba-laba. Sama, rumahnya Anda bakal menjadi rumah yang paling lemah. Anda anggap rumah Anda beton. Semua rumah Anda dibikin dari baja. Ya, atapnya pun baja. Dindingnya pun anti gempa. Tapi penghuni yang penuh dengan kesyirikan. Fatilka buyutuhum khawiyah bima dhalamu. Itulah rumah Anda bakal jadi rumah yang runtuh. Anda pikir kokoh, tapi runtuh. Kenapa runtuh? Dipenuhi dengan kesyirikan. Mau bangun rumah, ya tanam seperti kelapa, busuk, ditaruh jimat-jimat di pojok-pojoknya. Atapnya dikasih apa? Telur busuk. Katanya menolak bala. Ini rumah yang lemah. Rumah yang kokoh tapi lemah. Lihat, rumah-rumah yang dipasang jimat, saat itulah Anda akan dapati suami istri sering tengkar. Anak bakal sering teriak dan marah. Ya, sering dinampakkan suatu hitam yang berkelebat di dalamnya. Rumah itu ditaruh wewangian tapi busuk terus baunya. Ya, kemudian lampu sering mati. Ya, serangan-serangan setan. Mereka pikir mereka minta perlindungan kepada selain Allah bakal melindungi mereka. Ternyata apa? Itu hakikatnya nggak jadi rumah tempat yang melindungi Anda. Laba-laba, Anda lihat, dia rumahnya lemah, kena angin, kena hujan, kena panas, kena hewan yang lain, dirusak sama anak-anak, dia lemah. Ya, rumahnya memang lemah, nggak bisa melindungi mereka. Sama, kalau Anda bikin rumah walaupun kokoh, Anda minta tolong kepada dukun dengan bantuan jin, hakikatnya nggak bisa melindungi Anda. Anda pikir dengan rumah ini, suami istri yang baru menikah, dipikir nggak akan pernah tengkar ketika meletakkan jimat-jimat. Talasim. Ya, talasim. Terus kemudian meletakkan diantaranya paku emas di pintu-pintu. Di halamannya ditanam tanaman pohon suci. Katanya pohon suci, padahal pohon yang sudah diraja diisi jin. Katanya biar maling nggak masuk. Biar jadi suami istri yang sakinah mawaddah rahmah. Semua omong kosong. Dari apa? Dari bisnis perdukunan. Hakikatnya justru lemah. Ya, nggak bisa melindungi Anda. Nggak bisa sama sekali melindungi Anda. Berikutnya, mereka yang dimintai tolong dari jin justru akan menyerang diri Anda. Anda dibikin sakit, tengkar terus. Dibikin perceraian. Ya, dibikin masuk rumah seperti baiti jahannami, hawanya panas. Nah, fasubhanallah, sebagaimana penelitian apa? Mereka ahlul hayawan meneliti. Jadi pejantan ketika membuat rumahnya sebelum kawin, ya katakan ada syaratnya dari betina, harus bikin rumah dulu. Nah, setelah bikin rumah, si betinanya bunting, kemudian betinanya akan membunuh pejantannya alias suaminya sendiri. Kekerabatannya lemah. Si betinanya setelah punya anak, anaknya sudah besar, rame-rame membunuh ibunya sendiri. Dan hakikatnya demikian, kalau mengambil pelindung selain Allah, termasuk jin, mereka nggak bisa melindungi Anda sebagaimana rumah laba-laba, plus mereka sendiri akan menyerang diri Anda. Dan ini terjadi. Ya, berapa banyak orang sakit, rata-rata gara-gara kasus non-medis. Maka Anda perhatikan, kalau di rumah Anda masih nyimpen keris-keris yang kadang muter sendiri, ya udah dibuang balik sendiri. Anda nyimpen tombak, suami Anda yang punya kegemaran seperti ini, Anda bakal diserang penyakit. Keluarga Anda akan diserang sakit. Kalau ada di antara Anda yang masih punya susuk di wajahnya, cepat lepas dan bertobat kepada Allah. Ya, kalau ada di antara Anda yang pasang jimat di anak-anaknya, cepat lepas. Kalau ada di antara Anda menanam sesuatu biar maling nggak bisa masuk rumah, cepat lepas. Ya, semua ini sewujud kesyirikan dan akan apa? Menimbulkan malapetaka. Ini termasuk apa? Asyabakah.
jeratan-jeratan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia Allah mengampuni segala dosa selain syirik. Ya, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zina di bawahnya syirik, mabuk di bawahnya syirik, judi di bawahnya syirik. Tapi bukan berarti boleh zina. Ini orang gagal paham. Nah, syirik ini yang paling tinggi, paling puncak. Paling puncak. Jadi hati-hati, ini nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang berbuat syirik, cepat lepaskan diri Anda dari jeratan kesyirikan. Ya, hampir tiap hari ketika kami dapat pasien yang konsultasi online dan offline, ujung-ujungnya gangguan setan. Kenapa? Negeri kita banyak ritualnya. Ya, saat itulah ternyata serangan setan semakin dahsyat. Anda perhatikan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Ya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa? Makarnya setan itu sangatlah lemah. Makarnya setan itu sangatlah lemah. Dan kalau Anda perhatikan di sini, makar setan sangat lemah, tapi kenapa seolah-olah makar setan itu seperti berat bagi manusia? Oleh karena itu ulama banyak yang menafsirkan, ya, ada yang mengartikan inna kaida syaitan kana dha'ifa, itu lemah kapan? Dulu, di zaman dahulu. Seperti di zaman Nabi SAW. Makarnya lemah karena kuatnya iman mereka. Ada yang mengatakan makar lemah ketika kapan? Ketika iman, makarnya lemah ketika iman seseorang itu kuat. Maka makar setan itu lemah. Ada yang mengatakan, ya, makarnya setan itu lemah, tapi yang besar inna kaidakunna azim. Yang besar makarnya kaum wanita. Kaum wanita makarnya lebih besar daripada setan. Ada yang mengatakan inna kaidakunna azim, makarnya wanita besar itu khusus pada Imra'atul Aziz yang menarik pakaiannya Nabi Yusuf dari belakang. Nah, adapun Syekh Asy-Shinqiti mengatakan makar setan lemah bagi mereka yang imannya kuat, ya, dan makar wanita kuat, agung. Kenapa? Karena wanita nggak bisa diusir setannya atau setan berwujud wanita dengan isti'adzah. Istrinya marah-marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak pergi dia, malah teriak-teriak. Nah, ini makarnya agung, kata Syekh Shinqiti rahimahullah ta'ala. Nah, rahimahumullah jami'an, Anda lihat halaman 34, yang demikian itu dengan mengetahui 4 kaidah yang telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya, kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya, perkataan Syekh rahimahullah ta'ala, jika Anda telah mengetahui bahwa kesyirikan apabila mencampuri peribadatan, maka akan merusak peribadatan tersebut dan akan menghapuskan amalan serta menjadikan pelakunya kekal di neraka. Namanya kekal, kalau berbuat syirik dan dia nggak tobat, meninggal dalam kesyirikannya sampai mengeluarkan dia dari Islam, berarti kekal ya kekal selamanya, karena dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia berbuat syirik, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki dia untuk diampuni. Ya, kalau memang harus melewati neraka, ya, nggak langsung masuk surga. Kalau karena dosa dia harus melalui neraka terlebih dahulu untuk menggugurkan semua dosanya, nanti baru setelah sekian waktu dibersihkan dosanya, dimasukkan dia ke surga. Nah, dimasukkan dia ke surga. Kalau ada lafadz khalidina fiha, dia kekal di neraka. Kalau konteksnya untuk umat Islam, seperti ahlul kiblah, umat Islam tapi banyak berbuat dosa. Katakan bahasa kita sekarang Islam KTP. Islam tapi banyak berbuat dosa. Islam tapi abangan, katakan. Kalau memang masuk neraka, masuk nerakanya khalidina fiha, bukan diartikan kekal. Tapi apa? Tulul mukuth. Lama di neraka. Tapi nggak kekal. Walaupun lama, nggak kekal, ya tetap kita nggak mau, ya. 1 detik pun kita nggak akan mau. Demi Allah nggak mau. Tapi orang-orang yang lalai dari Allah, mereka menganggap dosa-dosa
termasuk dosa kecil dianggap seperti apa kata Ibnu Mas'ud? Seperti lalat hinggap di hidung. Dosa kecil aja, diulang-ulang nggak apa-apa. Nah, tapi orang yang imannya kuat melihat dosa kecil seperti apa? Gunungnya akan menimpa kepala dia. Apalagi dosa besar, apalagi kesyirikan. Maksudnya, selama Anda tahu benar tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah, maka wajib bagimu untuk mengetahui apa itu syirik. Sebab orang yang tidak mengetahui sesuatu, pasti dia akan terjatuh padanya. Alias, kalau Anda nggak pernah belajar tentang syirik, bisa-bisa Anda terjatuh dalam kesyirikan dan Anda nggak tahu. Makanya perlu belajar tauhid. Ya, kalau Anda katakan bersyahadat, setelah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Anda bersyahadat masuk Islam misalkan. Tapi Anda nggak belajar, lama-lama syahadat ini bisa hilang. Kenapa? Terjatuh dalam pembatal-pembatal syahadat. Syahadat la ilaha illallah ini, itu rukunnya ada 2, an-nafyu wal itsbat. Syaratnya ada 7. Nanti setelah kitab ini selesai, kita akan membahas apa? 7 syarat la ilaha illallah. Biar kita tahu, biar kita nggak terjatuh dalam pembatal-pembatalnya. Di antaranya Anda ikhlas, Anda harus yakin, nggak boleh ragu, Anda harus berilmu. Ya, ini wujudnya Anda mewujudkan amalan tauhid Anda. Nah, dan ditambah oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang ke-8, yaitu kufur dengan tauhid. Nah, rukun ini apa? 2, nafi wal itsbat. Kemudian ada syaratnya, syarat la ilaha illallah. Kalau orang syahadat kemudian nggak belajar ilmu, akan mengancam keimanan dia. Ya, kunci masuk surga itu apa? La ilaha illallah. Tapi kunci itu butuh apa? Butuh gerigi. Syarat-syarat tadi adalah geriginya. Dimasukkan kuncinya la ilaha illallah untuk bisa buka, datangi syarat-syaratnya. Nah, makanya semuanya butuh ilmu. Termasuk masuk surga butuh ilmu. Masuk surga juga butuh ilmu. Sehingga menjadi satu keharusan bagi Anda untuk mengetahui jenis-jenis kesyirikan agar Anda bisa menjauhinya. Ya, agar Anda bisa menjauhinya. Sebab Allah Ta'ala telah memperingatkan dari perbuatan kesyirikan itu sebagaimana firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Di situ ada yang terakhir, Allah kehendaki, terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kesyirikan yang begitu dahsyat bahayanya, maka diharamkan untuk masuk surga. Ya, Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Diharamkan surga. Ya. Anda perhatikan surga dinamakan surga. Bahasa Arabnya jannah. Jannah, jim, nun, tak marbutah. Ya, tak marbutah, jannah. Anda lihat. Kenapa dinamakan jannah? Karena di surga itu penuh dengan pohon yang saling menutupi di antara penghuni surga. Lebat, indah, enak dipandang. Ya, penuh dengan istana, perhiasan. Nanti rumah surga yang disiapkan untuk Anda, batu batanya dari emas dan perak. Tanahnya seperti apa? Seperti ada campuran misik, baunya wangi. Kerikil-kerikilnya dari apa? Lu'lu' wal yakut, dari permata dan batu merah. Nah, Anda, subhanallah, Anda di dunia nggak boleh minum dan makan dari piring emas perak. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Karena apa? Di surga itu piring Anda, gelas Anda. Di surga, ya, Anda, kaum wanita boleh pakai emas, boleh pakai sutra, tapi kaum lelaki nggak boleh. Kenapa? Pakaian penghuni surga, ada pakaian sutra, ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, begitu pula di dunia, kaum laki-laki nggak boleh potong jenggot. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "A'ful lihya wa qassus syarib." Potong kumis kamu dan biarin jenggot kamu tumbuh. Asal hukumnya kata-kata Nabi, biarkan. Itu perintah apa bukan? Perintah. Wal asal fil amr yufidu al-wujub.
Asalnya perintah memberikan makna wajib. Jadi hukumnya jenggot cuma dua, antara wajib dan sunnah. Itu aja khilafnya. Gak ada ceritanya hukumnya jenggot boleh, hukumnya jenggot haram, hukumnya jenggot makruh. Suami Anda jenggotan apa enggak? Suruh jenggotan nanti. Nah, Pak, jangan potong jenggot Anda, Pak. Jenggot kamu jangan dipotong, Pak. Kenapa? Nanti kamu di sini, kamu dilarang potong jenggot, Pak. Kenapa? Di surga kamu nggak akan punya jenggot. Kita dilarang potong jenggot. Di surga nggak ada kumis, nggak ada jenggot. Begitu pula di dunia, nggak boleh zina. Laki-laki zina nggak boleh. Boleh-bolehnya nikah 4, ya maksimal. Kemudian di surga disiapin bidadari, 2 bidadari. Yang mati syahid 72 bidadari. Wanita, kenapa nggak ada bidadara? Adanya bidadari saja untuk bapak-bapak. Karena fitrahnya wanita perhiasan. Nanti ketika wanita masuk surga, sudah nggak ada ceritanya minta suami banyak. Cukup puas dengan perhiasan yang ada di hadapan Anda. Nah, Allah kebalikannya. Di dunia kita nggak boleh minum khamr. Di surga disiapin khamr, khamrnya nggak menutup akal. Lahul, nggak menutup akal, nggak mabuk, nggak bikin sakit, khamrnya lezat. Nah, di dunia Anda sabar, ibu-ibu hamil, proses hamil 9 bulan, 10 hari, capek punggungnya sampai sakit. Kemudian ketika lahir sampai permisi, jalan lahirnya robek, ada yang sampai digunting, sakit. Kemudian proses penyembuhannya, nifasnya, kemudian nyusuinya, capek. Di surga Anda pengen punya anak, nggak ada haid, nggak ada nifas, nggak ada hamil, tiba-tiba punya anak. Nikmat. Makanya dunia darul bala, dunia tempatnya Anda harus sabar. Wal jannah darul qarar. Jannah nanti tempatnya Anda kekal. Anda nggak ada sakit, nggak ada pusing, juga nggak ada sakit hati. Kalau Anda nggak pengen sakit hati, nanti ketika sudah masuk surga. Ya, bahkan disebutkan Nabi SAW dalam sabdanya, ya, antasihhu fil jannah wala taskhamu. Anda bakal sehat terus di surga dan Anda nggak akan pernah sakit. Wa antashibbu wala tahramu. Dan Anda akan muda terus, nggak akan pernah tua. Nah, dan Anda dalam keadaan apa? Tan'imu, Anda dalam keadaan nikmat, wala tabaksau. Dan Anda tidak dalam keadaan apa? Sengsara. Juga Anda bakal riang gembira. Nah, makanya di dunia sabar, Anda sedih, ada yang gampang marah, tahan semua. Kenapa? Karena jannah menunggu Anda, nggak ada sedih, nggak ada marah. Ya, suami bikin jengkol, ya, sabar. Kalau jengkel masih dikit, jengkelin banget. Ya. Wah, Anda sabar. Tingkatkan tauhid Anda. Nah, Anda butuh surga Anda di sini. Anda dikit-dikit ada masalah suami bermasalah, jengkel banget. Jangan, tingkatkan tauhid Anda. Doanya orang sedih rata-rata apa? Isinya tauhid. Nabi Yunus alaihissalam di dalam perutnya ikan paus, apa yang dibaca? Tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rata-rata tauhid, ditingkatkan tauhidnya. Makanya penting belajar tauhid. Tauhid itu nutrisi bagi Anda. Bekal Anda hidup di dunia dari lahir sampai nanti Anda wafat. Dan Anda pun ditanyai, man rabbuk, kembali tauhid. Wa man nabiyyuk. Nah, ittiba Anda juga ditanya. Wa madinuk, agama Anda ditanya. Ketika Anda sudah bebas dari pertanyaan ini, Anda nyaman. Nah, adapun orang yang meninggal malam Jumat, hari Jumat, tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Man mata lailatul jum'ah atau yaumal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr, kata Nabi, disahkan Syekh Albani. Begitu pula para nabi dan rasul, nggak ditanya malaikat. Kalau Nabi Muhammad ditanya, man nabiyyuk? Ana nafsi. Nggak mungkin. Siapa nabi kamu? Aku sendiri. Nggak mungkin. Jadi para nabi nggak ditanya, para rasul nggak ditanya. Anak kecil dikatakan para ulama yang belum balik nggak ditanya. Para syuhada nggak ditanya. Makanya doa minta mati syahid, doa meninggal hari Jumat, ya, agar Anda nggak ditanya malaikat mungkar dan nakir. Malaikat dinamakan mungkar dan nakir karena serem. Anda ngelihat sudah takut, gimana mau menjawab pertanyaan mereka? Makanya kita butuh sabat. Sabatnya diantaranya sabat di atas agama, sabat kokoh di atas tauhid. Makanya ibu-ibu, sekali lagi saya sering pesan kepada ibu-ibu, front pembuka rumah tangga retak
dan penyakit pada diri Anda, kadang diri Anda sendiri. Kenapa? Anda nggak sabar dengan suami. Ya. Kecuali kalau suami berbuat maksiat, suami melakukan kesyirikan, suami mabuk, suami meninggalkan sholat, suami zina, ya, suami hobi makan uang riba, ya, silakan Anda minta cerai, nggak mengapa. Tapi kalau suami yang saleh, bukan suami yang salehah, Anda harus taat. Ya, kalau suami salehah ya naudzubillah. Nah, jadinya melambai. Wah, Anda harus taat. Kenapa? Surga Anda di rumah. Kalau Anda nggak sabar dengan apa yang di rumah, gimana Anda mau dapat surga? Huffatil jannah bil makarih. Surga ditempuh dengan susah payah. Hati kesel, fisik capek. Itulah surga. Wa huffatin nar bisyahwat. Dan neraka ditempuh dengan hawa nafsu. Hawa nafsu marah terus sama pasangannya. Anak dijewerin, dicubitin. Suami dikata-katain kasar. Stop. Karena itu penyebab apa? Anda murka kepada pasangan Anda. Subhanallah, makanya Ibunda Aisyah mengatakan baiti jannati, ya apa enggak? Karena Ibunda Aisyah sering di rumah. Waqarna fi buyutikun, asalnya wanita sering di rumah, enggak boleh banyak ngelayap, enggak boleh banyak nge-mall, enggak boleh banyak jalan-jalan. Asalnya di rumah, keluar ketika ada keperluan. Asal hukumnya di rumah. Nah, Anda perhatikan di sini, maka apa? Surga Anda di rumah. Nabi nggak mengatakan baiti jannati. Kenapa? Laki-laki di luar mencari nafkah. Laki-laki berjihad. Laki-laki sholat 5 waktu di masjid. Laki-laki berdakwah. Nah, maka beda konsep. Ya, laki dan wanita beda, maka Anda harus sabar. Berikutnya, Allah mengharamkan bagi orang berbuat syirik. Selain diharamkan padanya surga, diharamkan padanya yaitu apa? Al-maghfirah, ampunan. Makanya Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah nggak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan. Tadi jannah dinamakan jannah kenapa? Karena banyak pohon. Termasuk di sana ada surga yang langsung ditanam dengan tangannya Allah langsung. Ya, tanaman itu dengan tangannya Allah langsung. Nabi Adam langsung diciptakan dengan tangannya Allah. Ya, begitu pula kitab Taurat langsung dicatat dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ada surga yang ditanam dengan tangannya Allah, dari tanaman itu dengan tangannya Allah langsung. Itu keutamaan. Anda nggak boleh ngebayangin tangan Allah gimana, nggak boleh. Cukup kita beriman. Ya, namur kama jaa bihi al-adillah. Kita cukup beriman sebagaimana datangnya dalil. Kalau tentang Allah nggak disebutkan dalil, nggak usah seperti ahli filsafat, ahli kalam. Kenapa mereka disebut ahli kalam? Karena banyak ngomong. Banyak ngomong tanpa dalil. Jannah, ini jannah. Begitu pula di dalam perut Anda dari bayi Anda disebut apa? Janin. Karena ada sama jim dan nun, menunjukkan apa? Dia tidak kasat mata. Kalau tadi surga dinamakan surga karena banyak pohon yang akan menutupi antara penghuni surga. Tertutup. Kemudian janin juga demikian, karena kita nggak lihat kasat mata, karena tertutup oleh perutnya ibu. Begitu pula jin. Kenapa jin dinamakan jin? Karena kita nggak melihat dia. Nah, kalau Anda sering melihat jin, ada kemungkinan Anda punya jin. Ya, ima jin nasab, ima Anda kesurupan, ima jin nampak kepada Anda ingin mengganggu Anda. Ya, ima jin ingin mengganggu Anda. Seperti Nabi SAW pernah, kana ifrit, dahulu ifrit pernah apa? Mengganggu sholatku, sehingga membuat sholatku pingin putus. Ketika Nabi sholat malam. Kemudian sama Nabi SAW dicekek itu ifrit. Ini menunjukkan apa? Jin bisa Anda pukul, jin bisa Anda tusuk, jin bisa Anda omelin. Ya, jin bisa Anda tangkap, Anda ikat. Nabi cekek, kemudian setelah dicekek, sampai Nabi merasakan kuatnya, setan ini merasakan kuatnya cekekan Nabi, sampai lidahnya terjulur di tangan Nabi. Nabi merasakan basahnya lidah dia. Ya, kemudian kata Nabi SAW, ya, aku ingin ikat dia di tiang Masjid Nabawi, ku ikat biar besok jamaah subuh bisa lihat ini loh jin yang ditangkap. Tapi Nabi ingat doanya Nabi Sulaiman. Rabbi hablil mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan aku kekuatan yang tidak dimiliki orang-orang setelahku.
Ingat doanya Nabi Sulaiman, dilepaslah ini ifrit ini. Nah, dan jin yang paling makar dengan julukan Al-Marid. Ini jin yang serangannya dahsyat banget. Al-Marid, dia makarnya lebih kuat, serangannya lebih hebat daripada syaitan, setan yang biasa. Dan ini adalah bahaya yang sangat besar. Kemudian ada yang berikutnya junun. Kenapa junun? Orang gila diartikan junun sama, ada jim dan nun, ada jannah, ada jin, ada janin, ada junun. Junun dimakan junun, kenapa? Karena otaknya ketutup. Akalnya sudah tertutup, sehingga dinamakan junun. Begitu pula jin tertutup dari pandangan kasat mata kita. Begitu pula janin tertutup oleh perutnya ibu. Begitu pula surga tertutup di antara pohon-pohon yang sangat banyak. Dan ini adalah bahaya yang sangat besar. Wajib bagimu, bagi Anda untuk mengetahuinya sebelum segala bahaya-bahaya tersebut yaitu mendatangi kita. Sebab kesyirikan itu telah menghilangkan akal dan pemahaman-pemahaman. Lihat, kadang orang terjatuh syirik, Anda nasihatin dia, Anda bakal marah. Anda lihat mereka bakal marah. Kenapa? Kamu memang tuduh saya seorang musyrik. Memangnya aku ini calon penghuni neraka. Bahasanya sudah kasar dulu. Kenapa? Karena setan sudah menguasai mereka, akalnya ditutup. Karena jebakan iblis dan setan itu ada 6. Jebakan yang paling dasar, jebakan untuk hamba Allah ini biar murtad, kafir, syirik. Jebakan yang kedua, ya, jebakan lebih kuat lagi dari iblis. Dijebak ketika dia nggak berhasil dikeluarkan dari Islam, nggak berhasil dikufurkan, nggak berhasil berbuat syirik, ditaruh jebakan lebih kuat lagi oleh iblis. Apa? Jebakan untuk menjatuhkan dirinya pada amalan yang nggak diajarkan Nabi. Jebakan berikutnya itu disebutkan Ibnu Qayyim. Kalau ternyata dia menuntut ilmu, Masya Allah rajin. Hari Jumat di Musola Al-Amir belajar tentang ilmu. Jadi perantara sebab dia tahu. Akhirnya disiapin jebakan yang lebih tinggi lagi oleh iblis. Jebakan dengan dosa besar. Ternyata dia tahu ini dosa besar nih, nggak boleh. Karena apa? Dia tahu menuntut ilmu, syahwatnya berhasil ditundukkan. Disiapkan oleh iblis berikutnya, jebakan disibukkan dengan dosa kecil. Orang yang nggak sukses dari jebakan dosa kecil, dia mikir, dosa kecil, enteng. Ya, hanya seperti lalat di hidung. Orang yang mengentengkan dosa kecil bakal berubah menjadi dosa besar. Orang yang menjadikan dosa kecil diulang-ulang bisa berubah menjadi dosa besar. Kata Imam Dhahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Begitu pula dosa kecil yang dipamerin. Di medsos dipamerin lagi dosa kecilnya. Akan menyebabkan orang lain tertarik untuk melakukan dosa kecil juga. Ini berubah menjadi dosa besar. Ini ada orang imannya kuat, akhirnya dosa kecil pun lewat. Dia nggak mau terjatuh walaupun dosa kecil. Disiapkan oleh iblis dan pasukannya dengan jebakan. Nah, ini yang banyak terjadi pada diri kita. Akui saja. Kita semua. Disibukkan dengan perkara mubah. Al-asal kullu syai'al mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Asalnya perkara mubah itu boleh. Tapi kalau melewati batas, berubah menjadi hukum sebaliknya. Sebaliknya apa? Makruh, maksimalnya haram. Contoh, ya ada yang trekking. Ya, trekking, jalan-jalan, tapi pakaiannya nggak menutup aurat. Ada yang jalan-jalan, habis waktunya untuk jalan-jalan. Ya, anak dibiarin sekolah, yang penting sekolah, nggak usah antar jemput. Yang penting ada biaya antar jemput, jalan sendiri, sholat duhur lewat, dijama aja sekalian. Habis waktu untuk jalan-jalan. Yang zaman sekarang, banyak di antara kita sibuk ke kafe, ngerumpi, ngomong nggak jelas. Jadi ahlul kalam. Kajian hanya 1 jam, habis ini pulang. Ngurumpinya 2 jam. Perkara mubah, tapi melewati batas bisa jadi makruh. Kontennya ghibah namimah lagi, jadi haram. Nah, demikian. Ini banyak kita terjadi. Ada yang sibuk kadang trekking, hiking, traveling, ada yang sibuk wisata, ya, ada yang sibuk istilah perkara-perkara dunia, permainan-permainan dunia, sibuk mancing dan sebagainya. Boleh sesekali, tapi jangan terlalu rutin. Boleh sesekali, tapi jangan buang-buang waktu, jangan
sampai waktu sholat pun lewat. Jangan langgar syariat. Kemudian jebakan berikutnya, jebakan yang paling puncak. Anda dijebak untuk memilih amalan yang amalannya pahalanya sedikit, Anda lebih pilih itu dibanding amalan yang pahalanya lebih banyak. Nah, ini jebakan yang mutaakhir dari iblis. Berikutnya, tidaklah Allah Ta'ala memperingatkan dari sesuatu, melainkan pasti Allah menjelaskannya. Sebagaimana Allah nggak akan menyiksa satu kaum kecuali Allah perintah Rasul. Ya, ada Nabi yang menjelaskan. Ini menunjukkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan satu perkara, melainkan Allah menjelaskan hal itu kepada manusia. Tidak mungkin Allah Ta'ala mengharamkan kesyirikan, kemudian membiarkannya begitu saja tanpa menjelaskan rinci dari kesyirikan. Maka itu mustahil. Bahkan Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran yang agung, dan Rasulullah pun turut menerangkannya di dalam As-Sunnah dengan penjelasan yang gamblang. Jadi apabila kita ingin mengetahui apa itu syirik, maka kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita mengetahui kesyirikan itu. Di zaman sekarang, seperti katakan orang ke kuburan, minta doa kepada penghuni kubur. Ya wali fulan, aku lama sudah gak punya anak, tolong mudahkan aku untuk dapat anak. Ini syirik apa enggak? Dia gak bisa dengar. Dan ini terjadi di Hadramaut. Kami saksikan mereka yang masuk ke kubah-kubahnya wali, dianggap wali. Ribuan orang, 1000 orang lebih waktu itu, masuk satu-satu. Antri. Dari penjuru dunia, dari negeri kita pun ada. Di antaranya ada wanita yang 10 tahun lebih gak punya anak, masuk ke kubah tersebut sendirian, permisi, sengaja gak pakai pakaian dalam. Kemudian dia ngangkang di atas kuburan, sambil minta kepada wali, pasirnya, tanahnya dimasukkan ke kemaluannya. Ijlib li al-aulad, datangkan kepadaku anak. Coba. Ini kesyirikan yang gak pernah terjadi di umatnya Nabi. Kenapa? Ini terjatuh padanya syirik rububiyah. Bukan hanya uluhiyah. Syirik rububiyah di zamannya Nabi jarang banget. Di zaman sekarang, uluhiyah banyak terjadi, rububiyah juga banyak terjadi. Nah, ini yang parahnya terjadi syirik di zaman sekarang. Rububiyah pun terjadi. Kemudian jawaban mereka sama dengan jawaban orang-orang yang terjadi kesyirikan di zamannya Nabi. Kata mereka apa? Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini gak nyembah mereka kok. Kami hanya menjadikan mereka ini biar kami lebih dekat kepada Allah melalui mereka. Syubhatnya yang sama, persis. Dan terjadi apa yang terjadi di masa silam, terjadi di zaman sekarang. Kalau kita nggak menuntut ilmu, sejarah terus berulang. Tapi kalau kita menuntut ilmu, ada sejarah. Orang melakukan kesyirikan seperti itu, jadi kita zaman sekarang jangan melakukan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Beliau itu karena bulan itu bernanah dan berbulan-bulan dan berpindah-pindah. Beliau seorang ojek sudah berobat ke puskesmas, tapi mungkin kalau di puskesmas tidak dilihat sama sekali gitu. Nah, yang saya tanyakan apa yang harus dilakukan, karena jadi kesian mengganggu untuk kalau sholat dia jadi mundur gitu loh Ustaz. Jadi kalau dulu mau berjamaah dia malu takut mengganggu yang lain karena ada bertamu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti kasus bisulan, titipan pertanyaan. Ya, kasus bisulan, dilihat dulu bisulnya ini. Bisulnya medis apa non medis? Ya, kalau bisulnya bisul medis, biasanya karena pola makan yang tidak baik. Darahnya kotor. Ya, darah kotor, ya menumpuk di tubuh, nanti bisa menimbulkan HB juga tinggi, darah sifatnya terlalu panas, trombosit pun bisa tinggi, kekentalan darah tinggi, asam urat juga tinggi, kekentalan darah tinggi, gula dalam darah tinggi, sampai darah kotor tadi karena nggak dikeluarkan jadilah bisul. Selain bisul ada yang stagnasi jadilah tumor. Kalau parah ya jadi kanker. Berarti konsepnya kalau memang karena sebabnya karena makanan, maka perbaiki pola makan dan bisulnya diobatin juga. Kemudian kalau dia lihat makanannya dominan panas, ditambah dia orangnya mengalami stres berat, maka tubuh dia akan semakin memanas, maka bisulnya sifatnya panas. Untuk bisul yang sifatnya panas, Anda minum seperti apa? Henna, daun pacar inai. Bisa minum juga ditambah daun bidara, sifatnya dingin banget. Disebutkan dalam hadis, seorang sahabiah meriwayatkan Nabi SAW tidak kena luka, ya tidaklah kena luka atau benjolan kecuali beliau menganjurkan untuk mengompresnya dengan henna. Nah, ini berarti termasuk rahasianya di sini. Kalau ada benjolan atau luka sifatnya panas, ada luka lama sembuh. Lukanya lama sembuh, Anda pakai inai, daun pacar inai. Anda beli di online ada, daun pacar Arab di online ada. Mau beli daunnya masih fresh atau beli sudah bubukannya, Anda campur sedikit air hangat, kemudian ditaruh di bisulnya atau di luka. Di bisul atau di luka. Adapun daun pacar inai ini pernah dipakai Nabi. Karena Nabi SAW ghalafa ra'sahu, disebutkan sahabat Nabi SAW, dahulu Nabi SAW pernah membalurkan di kepalanya daun pacar inai. Kemudian Nabi bersabda, fa'innahu anfa biidnillah. Karena demikian sangat manfaat dengan izin Allah. Nabi pernah pusing dan dibalur dengan apa? Daun pacar inai, pacar Arab. Dan tidak menutup kemungkinan pusingnya ini sifatnya panas. Karena inai sifatnya dingin. Ini bakal masuk konsepnya ilmu usul fikih Tibn Nabawi. Alhasil, lukanya tadi lama sembuh, dari luar bisa pakai daun pacar inai, daun pacar Arab, henna, ya, kasih sedikit air, ditaruh di apa? Lukanya, nanahnya, ditaruh di situ, juga di benjolannya sekitarnya. Terus ditutup kasa. Diulang sehari 2 kali. Katakan pagi, sore, misalkan setengah jam, 1 jam, dibuka, biar dapat oksigen lagi, nanti dilakukan lagi. Apalagi kalau pas keluar. Kalau pas dia kerja, keliling, khawatir terkena paparan debu dan kotoran. Wah, Anda perhatikan juga kadang benjolan, darah kental dan kotor itu ada yang karena psikis. Orang psikis itu bisa timbul benjolan-benjolan. Ya, darahnya kotor, hitam, kental, pekat, hormonnya kacau. Orang kena psikis, haidnya bisa berkepanjangan. Kalau dia marah, haidnya bisa lebih dari 10 hari. Kalau dia orang sedih, introvert, lebih menyimpan perasaan, haidnya dia bisa 2 hari atau 3 hari. Ini disebutkan Abdul Hasan al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Mughni yang meninggal pada tahun 430 Hijriah. Kalau masalah psikis, daun bidara pun bisa untuk apa? Meredam masalah psikis dia. Kemudian apa? Bisa konsumsi talbinah. Kalau penyebabnya si bapak tadi penyebabnya panas, Anda pakai inai dan daun bidara, ditumbuk dan diminum. Ditumbuk dan diminum. Kalau diminum caranya gimana? Pakai setengah sendok makan, diseduh dengan air panas, biarin 15 menit, bisa campur madu sedikit, dikonsumsi pagi, siang, sore, atau pagi sore ketika perut kosong. Atau sejam atau setengah jam sebelum makan. Biar diserap maksimal. Kemudian kalau ternyata karena masalah psikis, berarti psikisnya harus dirilis. Caranya apa? Dengan konsumsi talbinah.
Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu Muslim, at-talbinatu munjimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Tepung gandum barley talbinah itu untuk merilekskan hati, membuat hati jadi semangat dan menghilangkan rasa sedih. Ini obat kesedihan, obat psikis yang disampaikan Nabi, yang bisa dimakan, bisa disentuh. Yang nggak bisa disentuh dengan apa? Baca Al-Quran, menenangkan hati dia. Salat harus khusyuk, menenangkan hati dia. Zikir kesedihan, menenangkan hati dia. Ketika dia punya kesedihan, pikir, mindset dia, masih banyak orang sedih lebih parah daripada kita. Kita dibanding sedih saudara kita di Palestina nggak ada apa-apanya. Sehingga apa? Dia menjadi orang qanaah, selalu bersyukur. Ini kalau sebabnya benjolan tadi karena apa? Karena psikis. Ya, karena psikis. Berikutnya, kalau ternyata ada kasus non medis, ciri-cirinya si bapak yang sakit ini emosinya sering labil, sering gampang marah. Ya, bisa jadi kemungkinan dia sering apa? Berat untuk mendatangi ketaatan Allah. Salat malam berat, ke masjid berat. Kemudian berikutnya efeknya dia ini bakal kalau ditanya sering mimpi buruk. Ya. Kemudian juga kalau dilakukan ruqyah sering menimbulkan reaksi pada dirinya. Anda lihat sebabnya mana? Setelah Anda tegakkan penyakit, diagnosa, Anda tahu sebabnya, maka hilangkan sebabnya. Obatnya itu bukan fokus menghilangkan bisul dan benjolan. Obatnya fokus mencari sebab. Karena bisul benjolan hanya efek masalah gejala, simptom dan penyakit. Tapi kalau sebab hilang, akibat bakal hilang. Idza zala sabab, zalal musabbab. Ya, kalau sebab hilang, akibat akan hilang. Kalau Anda fokus kepada bisul, ya, mau bisulnya itu akhirnya ada yang sampai diangkat. Ada yang di elektrokauter misalkan. Ada yang dibelek, dikeluarin, dibersihkan nananya. Tapi penyebabnya masih. Sebabnya dia apa? Dendam. Ada yang sebabnya pola makannya ngaco. Ya, satu hari bisa makan bakwan 1 kilo misalkan. Makan bakso mie ayam, Masya Allah kurang sayur misalkan. Jadi kebanyakan makan, akhirnya timbul benjolan. Kalau sebabnya non medis, ya non medisnya yang ditangani. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Mari, Bu. Atas. Bagaimana jika rumah dipasang CCTV karena yakin CCTV akan melindungi, menjaga, apakah termasuk syirik juga? CCTV hanya sebab. Kalau Anda tawakal pada CCTV, tawakal yang artinya menggantungkan hati kepada CCTV itu baru syirik. Tapi kalau tawakal artinya mengambil sebab, maka itu masyru', disyariatkan. Kalau Anda ingin mengambil sebab, ya bagi yang mampu beli CCTV kan. Alhamdulillah CCTV juga murah, 250.000 udah dapat Anda pasang. Bahkan Anda bisa ngobrol sama anak-anak lagi dipantau, Anda di kantor. Nah, lagi ngapain? Nggak boleh lihat YouTube, nak. Itu bagus juga, tak mengapa. Tapi hati-hati kalau sampai Anda pantau di dalamnya ada wanita, teman-teman istri Anda ngelihat. Itu hati-hati. Ya, kadang ada keluarga Anda yang bukan mahram Anda. Itu hati-hati. Ya, kadang orang masang CCTV nggak lihat hukum dari satu sisi. Dan tawakal syaratnya ada 3. Pertama, i'timad Allah, menyandarkan hati kepada Allah. Harus, nggak boleh sandaran hati kepada CCTV. Hati hanya kepada Allah. Kemudian apa? Al-iman bi asma'i wa sifatih. Beriman kepada Allah dengan nama dan sifatnya. Allah as-sami', Allah al-basir. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Bukan CCTV yang maha melihat, maha mendengar. Berikutnya yang ketiga, al-ittikhad bil asbab. Ngambil sebab. Biar rumah Anda aman, jarang ditempati, ya, Anda sering keluar, Anda pasang CCTV, itu wujud mengambil sebab, tak masalah. Mengambil sebab, tak masalah. Bukan hanya maling yang kelihatan, setan kadang ikut kelihatan. Kena CCTV, tapi nangkapnya susah. Nah, nih, silakan. Ya, mari. Tentang apa? Oh, nah, silakan ya, Bu.
Ini menunjukkan lemahnya kita manusia. Kita bukan maha mendengar. Kita akan dengar. Kata-katanya yang kata tadi anak saya bilang mohon karena ini di live, kata-kata tadi dirubah. Amalan yang enggak dibimbingkan Nabi, ya. Iya, silakan. Tetangga saya kan beberapa hari ke depan mau ngadain 40 harian Iya. kenaikan suaminya. Iya. Kemudian kalau saya kirim makanan yang untuk harian bertahunnya berbagi sekarang tetangga. Nah, baik, barakallahu fiik. Pertama, kalau memang makanan itu mau digunakan untuk acara yang memang enggak dibimbingkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita ikut mendukung. Ya, makanya apa? Enggak boleh kita tolong menolong dalam perkara apa? Melanggar syariat Islam. Ya, enggak boleh kita tolong menolong dalam melanggar syariat Islam. Oleh karena itu apa? Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan tolong menolong dalam perkara al-itsm. Ya, karena apa? Melakukan amalan yang enggak diajarkan Nabi itu masuk itsm, masuk dosa. Kenapa dosa? Karena dia sudah melakukan apa yang dilarang Nabi. Melakukan amalan yang diajarkan Nabi itu dilarang sama Nabi. Kalau Nabi melarang berarti dosa apa enggak? Dosa. Dan bahkan para ulama menyebutkan kalau dia melakukan amalan yang enggak diajarkan Nabi, berarti juga menuduh Nabi berkhianat atas syariat. Berarti syariat belum sempurna karena manusia bikin-bikin sendiri. Nah, sedangkan Nabi tidak mengajarkan. Nah, ini masih di dunia. Masih di dunia. Dan ini menyebabkan apa? Allah enggak cinta dengan kita. Gagal kita menyelisih syariat. Makanya Allah berfirman, "Qul," ini ayatul imtihan, ayat untuk ngetes Anda. Iman Anda benar apa enggak kepada Allah. Bayangin, tegas Allah sampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, yaitu kepada kaumnya, kepada umatnya, jikalau kalian semua mencintai Allah, katakan kepada mereka, cintailah aku. Siapa aku di sini? Cintailah Rasulullah. Ya. Apa? Kalau mereka mencintai Allah, katakan, "Qul ya Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah," kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti siapa di sini? Rasulullah. Kalau kita mengikuti Rasulullah, apa yang terjadi? Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa-dosa kita semua. Tapi kalau kita melakukan amalan yang tidak menunjukkan kita mengikuti Rasulullah nggak ngajarkan, berarti apa? Menyebabkan Allah murka kepada kita, dan Allah nggak cinta kepada kita, dan Allah nggak mengampuni dosa kita. Maka harus ikuti, ya. Maka apa? Bisa jadi tambah dosa. Ya, makanya wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah tolong menolong dalam perkara dosa, dan jangan tolong menolong dalam perkara permusuhan. Dan melakukan amalan nggak diajarkan Nabi berarti memusuhi Nabi. Karena Nabi nggak mengajarkan. Kalau urusan agama, kalau urusan dunia silakan. Anda mau pakai mobil, pakai HP, nggak harus zaman Nabi onta, nggak ada mobil, sekarang harus beli onta, nggak harus. Tapi urusan agama yang dimaksudkan. Sekali lagi, agama jangan pakai perasaan. Saya nggak enak sama tetangga. Lebih nggak enak sama tetangga apa nggak enak sama Rasulullah, sama Allah? Lebih gak enak sama sang Khalik. Lebih gak enak sama sang utusannya. Gak enak sama Allah dan Rasulnya. Kalau kita ngikuti manusia, ngikuti ajaran manusia, setiap satu detiknya bakal muncul amalan ibadah yang baru. Belum ngomong dunia, hanya Jawa Barat aja katakan, Jabodetabek saja, seandainya kita diboleh membuat amalan yang baru 1 detik, mungkin setengah detik. Bahkan banyak muncul amalan baru yang akhirnya merembab kemana-mana. Makanya diatur dengan syariat. Harus ada dalilnya. Jadi gitu. Ya, Anda sebaik-baik tetangga, Anda
tinggal membangun komunikasi tanpa nyakiti hati dia seperti apa. Dia tahu Anda kok, Anda orangnya seperti apa. Anda nggak ikut acara ini, dia sudah tahu. Dan dia sudah memaklumi. Ya, katanya Pancasila, kan harus saling maklumi. Nah, saya begini, Anda begono, ya sudah. Nah, nggak boleh bermusuhan. Yaitu apa? Istilahnya, kita, Anda ya Anda. Nggak harus apa? Nggak harus memaksakan saya seperti Anda harus seperti saya. Ya, itu udah kita nafsi-nafsi. Yang penting dalil saya seperti ini, dalil Anda seperti itu, ya udah. Ya, nggak usah diupload di medsos ini loh, tetangga nggak datang, nggak usah. Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Udah selesai. Bagi Anda, agama Anda punya dalil, dalilnya mana? Dalilnya ada, mana? Dalilnya saya karena nggak ada dalil. Loh terus mana butuh dalil? Kalau Nabi justru menyampaikan kepada kami, ini yang nggak ada dalil, nggak boleh dilakukan. Anda kalau nggak ada dalil, ya jangan dilakukan. Kalau menurut Anda itu ada, ya silakan Anda ambil, tanpa Anda mencela kami. Kalau menurut saya ini dilarang, ya sudah. Lakum dinukum waliyadin. Anda punya dalil, silakan menurut Anda seperti itu. Menurut saya seperti ini, tanpa kita bermusuh-musuhan. Ya, insya Allah begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, untuk surat Al-Baqarah 196 itu perintah dari umroh ya Ustaz. Karena kalau dari rukun Islam itu kan haji jika mampu. Jadi yang saya mau tanyakan, untuk umroh itu tuntunannya dalam Al-Quran di surat 196 ayatnya Al-Baqarah. Dan kalau umroh tawaf itu boleh nggak Ustaz? Kan memang 7 kali putaran, terus kita sholat sunnah. Jika sudah selesai, boleh nggak kalau kita sholat tawaf lagi 7 kali baru sholat sunnahnya? Atau bagaimana ya Ustaz penjelasannya? Dan saya pernah dengar Nabi umroh itu 4 kali ya Ustaz. Bagaimana kalau kita ini, kalau yang alhamdulillah banyak rezekinya tiap tahun itu umroh, jadi lebih dari 4 kali, apakah diperbolehkan Ustaz? Nah, umroh ya terkait tawaf ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau wajib ya sudah Anda lakukan sebagaimana Anda sering umroh dan haji. Ya, Anda lakukan. Kalau umroh sudah selesai, haji sudah selesai, berikutnya Anda tawaf sunnah, kapan aja bebas. Kapan aja bebas, hanya tawaf aja. Yang laki-lakinya nggak usah pakai pakaian ihram lagi, hanya tawaf sunnah. Habis sholat subuh misalkan, dia tawaf. Tak masalah, tak mengapa. Dan Nabi SAW, ya bukan termasuk bimbingan Nabi, sekali berangkat umroh berkali-kali. Ini sering dilakukan kaum muslimin. Misalkan berangkat umroh, ya, kemudian umroh lagi. Nggak usah, cukup sekali berangkat, sekali umroh. Ya, kemudian dan Nabi SAW seringnya kalau dilihat, ya sebagian ulama mengatakan setahun itu hanya sekali umroh. Nggak harus memaksakan diri berapa bulan sekali umroh. Nah, dan haji wajib sekali, umroh wajibnya juga sekali. Kalau Anda ada kemudahan setiap tahun umroh juga nggak dilarang. Karena kerinduan kita ya dengan tanah suci, rindu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilannya labbaik Allahumma labbaik. Amalan-amalan dilipat gandakan di Mekah, di tanah suci Mekah 100.000, di tanah suci Madinah 1.000, di Baitul Maqdis 500. Maka tak mengapa Anda ingin dapat keutamaan. Ya, ingin dapat keutamaan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan itu apa? Kelebihan dari Allah untuk Anda. Nah, kalau ada lebih lagi yang lain diumrohin aja. Nah, dibantu diumrohin yang nggak mampu. Apa Ustaz tadi yang kita katakan ada 6, yang untuk yang terakhir memilih amalan yang sedikit, contohnya bagaimana ya Ustaz? Contoh, dia memilih amalan yang lebih rendah dibanding amalan yang lebih tinggi. Contoh nih, ada orang yang contoh saja, salah satu dari sekian banyak contoh. Ada orang sholat malam, Masya Allah, sholat malamnya sampai panjang, walaupun 11 rakaat tapi bacaannya panjang. Tapi dia lalai dari sholat wajib, sholat subuh. Nah, yang wajibnya dilalain, yang sunnahnya Masya Allah. Ada, masih banyak lagi contoh yang lain.
Wabil misal yattadhi al-maqal. Memang dengan contoh Anda bakal lebih paham. Cukup insyaallah? Cukup sampai di sini. Satu lagi yang belakang, satu lagi yang sana, satu lagi. Ya. Ya. Ini kan saya di tetangga ada maulid, Kak. Katanya dia bilang, Bu Yus datang, katanya gitu. Nggak usah diulang deh. Udah denger yang tadi. Ya. Maaf, ya ini kan tetangga saya juga kan mengadakan maulid karena memang dulu saya pernah waktu zaman jahiliyah itu pernah ikut pengajiannya di situ. Jadi beliau bilang katanya ayo silaturahmi sekalian katanya gitu. Di sini lagi ada maulid besok hari Minggu datang ya Bu ya gitu. Nah saya ini galau nih Bu Ustaz. Galaunya tujuan saya ke sana kan niatnya silaturahmi ya Ustaz gitu. Tapi karena apakah menyalahi sunnah? Terus saya satu lagi Ustaz, saya mengaji memang bukan sunnah sih Ustaz. Tujuan saya ngaji di situ karena tetangga, jadi saya sama tetangga tuh mau nggak enak ya, jadi saya ikut ngaji. Tapi saat yasinan saya nggak ikut Ustaz. Jadi saya ngarahnya arah ceramahnya aja Ustaz, itu juga salah ya Ustaz. Itu aja saya minta tolong. Saya mau jawabnya susah. Terima kasih Assalamualaikum. Alhasil ibu-ibu ketika dibahas seperti ini, jangan sampai membuka kotak-kotak bagi kaum muslimin muslimat. Ya, ingat semua ini ada dalil. Kalau Anda mantap dengan dalilnya, alhamdulillah dalilnya seperti ini. Ya, sampai dikatakan para ulama, seandainya acara perayaan ulang tahun tadi ada, niscaya orang pertama kali yang merayakan ulang tahunnya Nabi kita adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana dia yang pertama kali mengimani ketika Nabi Isra Mi'raj menyampaikan kabarnya, perjalanannya begitu cepat sampai ke langit, pulang ke bumi, ya dalam keadaan orang pada nggak percaya, Abu Bakar orang pertama kali percaya. Jawabannya simpel itu saja. Yang lain-lain nggak perlu detail. Sekali lagi, pertanyaan ini saya nggak inginkan nyinggung perasaan karena ada yang nggak cocok. Kalau memang Anda pengen menuntut ilmu, kita belajar dulu aja syarat diterima amalan apa. Kalau Anda sudah tahu sendiri, nyaman, nanti landingnya nyaman. Oh iya ya, nggak ada. Tapi kalau kita sebutkan perbuatan, kita sebutkan orangnya, tokohnya, nanti gampang sensi dan gampang terjadi perpecahan antar kaum muslimin. Sekali lagi, saya mulai dakwah, saya berusaha dakwah paling sehikmah-hikmahnya, serahmah-rahmahnya. Kenapa? Saya tanya kepada seorang syekh, muridnya Syekh Albani, ya Abdurrahman, dulu zamannya Imam Ahmad, zamannya Imam Syafi'i, ketika muncul pelaku-pelaku kesesatan langsung bilang, fulan khawarij, teroris, fulan sesat, fulan sesat. Kenapa? Biar orang sesat nggak tambah naik. Tapi zaman sekarang, ahlu sunnah sedikit. Anda lihat, Nabi sudah berwasiat, kesesatan bakal banyak muncul dari arah timur. Negeri kita timur enggak? Banyak kesesatan negeri kita. Jadi apa? Dakwahnya harus lebih lembut. Ya, kalau kita keras, orang sudah lari sebelum berdakwah. Ya, jadi itu saja. Sekali lagi, selalu ikuti dalil aja pokoknya. Kita nggak usah bahas si fulan, gimana si fulan, gimana si Alan, gimana ini dan itu. Anda belajar aja. Anda belajar dapat nanti. Oh, ternyata seperti ini. Kenapa? Kita bicara dalil, bukan bicara orang. Kita bicara dalil. Kalau orang bisa berubah-ubah, dia nggak benar, dia sesat, tiba-tiba dapat hidayah. Ada sebaliknya, dai besar, sunnah, tiba-tiba keluar dari Islam. Tapi namanya dalil nggak akan pernah berubah. Makanya selalu minta tabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan pernah merasa sombong, kita punya ilmu, kemudian mengatakan orang lain gampang sesat, gampang bodoh, jangan. Karena dakwah ini kita ambil untuk apa? Memberantas kebodohan diri kita, bukan bodoh-bodohin orang. Insya Allah itu saja. Semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Semoga Allah berikan pada kita petunjuk, sebaik-baik petunjuk. Allah istiqomahkan kita di atas tauhid. Allah wafatkan kita dalam kalimat tauhid. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah beri petunjuk saudara-saudara kita yang jauh dari hidayah. Juga semoga Allah bebaskan saudara kita dari jeratan al-Yahud di Palestina dan beberapa daerah yang lainnya. Dan semoga
Allah jadikan kemenangan bagi Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Ustaz Abdul Hamid yang telah memberikan kajian